Nah, tadi kita iklan yang pertama ada dari postingan, kemudian kita promotekan. Cara kedua adalah Anda bisa kembali ke page-nya Anda, ya. Kemudian Anda pencet di kiri sini ada create ad, ya, create ad, ya, bikin iklan. Anda pencet, klik. Nah, nanti dia akan muncul pertanyaan seperti ini, ya. Nih, nanti create ad-nya mau buat apa? Dia nanya gitu. Apakah lebih banyak pembelian ke situs website Anda? Apakah untuk mempromosikan halaman Anda? Ya, atau lebih banyak prospek kayak gitu. Jadi kalau promosikan halaman tuh nanti page-nya akan banyak yang like. Kalau Instagram mah ibaratnya akan untuk follower gitu. Ya, biasanya saya paling banyak itu adalah yang nomor 1 ini, lebih banyak pembelian di situs web. Ya, karena apa? Supaya nanti orangnya itu datang ke website saya, ya gitu, itu di situ. Jadi nanti iklannya baru di website saya itu. Nah, kalau Anda baru bikin, itu biasanya pilihannya cuma 3 ini. Tapi kalau di sininya, ya saya back dulu. Kalau di sini Anda ada setting ya, sorry ini bawahnya ketutup ya. Kalau ada setting dan Anda konekkan ke, misalnya Anda konekkan ke Instagram, ya nanti akan muncul konekkan ke Instagram, ya. Kemudian kalau sudah ada postingan, nanti akan muncul ini ya, promosikan postingan. Kalau misalnya Anda sudah ada masukin nomor WhatsApp, nanti akan muncul seperti ini gitu. Kalau Anda ada tempatnya, nanti akan muncul ke sini, promosikan bisnis Anda secara lokal. Ya gitu, itu di sini. Jadi semakin banyak data yang Anda sampaikan ke Facebook ini, semakin banyak layanan yang Anda buka, ya. Tapi kalau tidak ada yang Anda masukkan, maka biasanya cuma ini aja yang muncul. Kemudian misalnya saya pencet yang ini nih, ya yang 1, klik ya supaya datang ke website saya. Kemudian kita pencet next, ya. Nanti pas dipencet itu dia akan next. Nah, nanti akan muncul seperti ini, ya. Situs webnya mana? Jadi mau diarahkan ke websitenya mana, ya. Ya saya masukkanlah grafologiindonesia.com, gitu. Kemudian akun dan pixel. Nah, ini yang saya sempat singgung ya. Kamu udah punya belum pixel untuk trace-nya nanti untuk remarketingnya, ya, retargetingnya gitu. Kalau sudah ada, masukin aja ya pixel yang tadi itu kita masukkan ke sini ya. Oh udah ada, klik gitu. Ya itu kalau udah ada. Kalau belum ada kosongkan aja ya. Ini kepakai untuk supaya iklan nanti muncul lagi ke orang yang sudah datang. Kemudian setelah gitu next, nanti udah berikutnya ini sama seperti sebelumnya ya. Pemirsanya mau siapa nih? Tempat tinggalnya di mana? Apakah mau di Indonesia semuanya dimunculkan atau kita mau filter ya, cuman di Bandung aja, Jakarta aja gitu. Ya, itu bisa Anda setting. Misal saya kasih contoh lagi ya. Misalnya saya mau bikin baru nih ya, bukan ini. Saya mau bikin baru pencet aja buat pemirsa baru. Klik. Tuh, nanti akan muncul seperti ini. Oke, nama pemirsanya mau apa ya? Ini nama pemirsa tuh nanti untuk save di sini. Nah, ini kan belum ada digital nih ya. Saya bikin pemirsa baru. Kemudian saya tulis namanya digital marketing ya, untuk grafologi dan psikologi. Jenis kelaminnya semua, umurnya dimasukkan ya, kemudian tempatnya, minatnya apa? Saya mau yang minatnya grafologi misalnya ya, segini jumlahnya ya. Dan psikologi misalnya pemasaran digital. Wah, ini terlalu jauh nih. Terlalu kuning, terlalu luas ya, kata Facebook ini nggak bagus untuk diiklanin dengan minat yang seperti ini ya, se-Indonesia dan ininya segini. Maka saya coba memfilter lagi. Ya udah, saya filternya dari minatnya ya, nanti dari kotanya dan sebagainya. Gitu ya. Terus sampai kurang lebih kalau saya biasanya kalau bisa 1 jutaan lah ya, atau 500.000 juga itu nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang 10 juta, 20 juta nggak usah. Semakin spesifik biasa semakin bagus ya. Tapi jangan terlalu spesifik juga. Kalau terlalu spesifik biasanya Facebook tuh akan memberi skornya merah. Nah gitu. Jadi hati-hati di situ katanya. Oh ini kamu terlalu spesifik, gedein aja ya gitu. Misal contohnya spesifik kayak gimana contohnya? Misal saya memasukkan minat ini tapi lokasinya yang 100 meter dari saya. Ya bisa jadi wah nggak ada di situ kan gitu. Itu terlalu spesifik. Luasin jangkauannya ya. Atau umur atau macam-macam. Kemudian berikutnya, nah URL-nya ya gitu, nanti masukkan URL ya, nanti kalau dipencet tadi kan 2 ya, sekarang masuk ke 3, inilah konten iklannya, gambarnya Anda masukkan, nanti URL webnya ya, kalau diklik itu mau kemana itu bisa, kemudian kalau Anda mau ke WhatsApp boleh juga digantikan linknya WhatsApp bisa ya, kemudian formatnya apakah mau gambar atau mau video gitu. Kemudian judulnya, misalnya ini rahasia, tulisan dan tanda tangan akan muncul di sini, ya. Kemudian teksnya, teks itu nanti akan muncul di sini, ya, gitu. Nah ini previewnya ini bisa Anda lihat
kalau di gambar beranda seluler seperti ini, kalau di feed-nya desktop itu seperti apa, kalau di Instagram seperti apa, itu bisa Anda klik di sini ya. Ini prosesnya sama ya seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, kalau sudah, Anda pencet selanjutnya ya, klik gitu ya. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, kalau misalnya Anda mau mengganti URL-nya ini ke WhatsApp ya, jadi ketika klik tuh mau ke WhatsApp, itu ada dua cara. Yang ke satu adalah bawaan dari Facebook-nya sendiri. Saat ini karena WhatsApp itu sudah di bawah Facebook, itu nanti waktu pas milih, bentar ya saya mundur sedikit ya. Nah, waktu pas milih di sini, Anda bisa mencetnya yang ini. Nanti dia akan muncul bisa ke WhatsApp-nya Anda. Ya. Alternatif kedua adalah ke website, ya kayak tadi gitu, kayak tadi. Cuman linknya itu Anda ganti, link websitenya Anda ganti ke WhatsApp. Bagaimana caranya? Cara masukin ke WhatsApp itu bisa dengan cara ini, mau dari pesan.link bisa, whatsapp.me bisa. Ya. Contoh, misalnya nomornya, misalnya 62, jadi nggak 0 ya, nggak 08 nggak, tapi nomor kodenya. Jadi nomor kodenya misalnya Indonesia 62, ya 62856229842, kemudian message-nya apa, ya, kemudian pencet generate, klik. Nanti kalau sudah di-copy lah pesannya ini, whatsapp.me ini di-copy, kemudian dimasukkan ke linknya ini, URL. Jadi nanti ketika ada orang mencet beli sekarang, itu akan langsung ke-connect ke WhatsApp-nya Anda. Ya, gitu. Itu adalah contoh pertama menggunakan whatsapp.me. Kemudian bisa juga menggunakan pesan.link. Kalau saya biasanya menggunakan pesan.link. Ya, kenapa? Karena di pesan.link itu kita bisa memasukkan pixel di sini, tuh, Facebook Pixel atau Google Tag Manager. Ya gitu. Jadi kalau sudah punya pixelnya masukkan ke sini, jadi ke-track sama Facebooknya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ya kosongkan nggak apa-apa. Misal contohnya gini, Kang Afif nomornya segini kita masukkan, ya. Kalau karena misalnya nggak punya pixel ya udah kosongkan. Kemudian pesannya apa? Kemudian nanti linknya mau apa nih? Anda bisa milih. Misalnya pesan.link _ custom ya. Misalnya tanya kabar Kang Afif, ya gitu. Kemudian pencet buat link. Klik, nanti dia akan muncul seperti ini. Linknya sudah jadi, hore gitu ya. Tanya kabar Kang Afif. Nah nanti linknya ini, ya sekali lagi Anda bisa mengkopinya, memindahkannya ke link ini, ya gitu, ke link ini. Klik, jadi pas ada mencet, nanti beli sekarang muncullah teks itu. Apa kabar Kang Afif gitu, ya gitu. Nah ini Anda bisa bikin itu gratis ya, free. Jadi Anda bisa bikin sebanyak yang Anda mau. Kayak contoh, misalnya saya kalau misalnya mau bikin produk kayak gitu, kayak misalnya contoh lagi ya, misalnya tunjukkan yang kangafif.com ya, kangafif.com ya. Nih, ketika Anda mencet link ini, ya gitu, tuh Anda lihat di bawahnya ada pesan.link di bawah sini ya. Nah itu ya saya menggunakan itu ya. Klik, kalau dipencet dia akan nanti kebuka WhatsApp, ya gitu. Apa ini? Mau ikutan join waiting list e-booknya dong, ya Kang Afif dong gitu ya gitu. Nah nanti itu pas dia ngeklik akan ke saya. Nah kalau sudah ya nanti di handphone saya tuh udah diinstal aplikasi autoresponder, ya udah otomatis langsung oh ya terima kasih gitu. Jadi ketika mendapat teks seperti ini akan mereplay kalimat apa, misalnya oh ya terima kasih silakan join di grup ini ya, kasih linknya di situ. Jadi semua itu terjadi secara otomatis ya. Jadi kalaupun kita mau jual ya udah tinggal udah dikumpulkan ya. Jadi kalau kita lihat alurnya ya, kita lihat alurnya nih. Iklan kita sudah diiklankan sama Facebook ya, iklan orang klik ini udah masuk otomatis ke WhatsApp, masuk ke grup. Ini kalau belum punya website ya gitu. Masuk di situ, klik masuk. Ya udah nanti kita tinggal promosikannya di situ. Makasih ya udah join nih. Yang mau gratis ini, yang mau berbayar ini gitu. Nah, itu adalah di situ ya. Kemudian ada tipsnya lagi ya. Udah ya. Nah, kalau mau linknya ini kan kalau mau diringkas bisa nggak? Bisa, pakai aplikasi bit.ly.com ya, masukin misalnya tadi pesan link apa ya, atau WhatsApp-nya itu kepanjangan, masukin ya, nanti udah copy link ini lebih simpel ya. Tapi sekali lagi kalau saya biasanya pakai WhatsApp pakai pesan.link sehingga tidak perlu lagi saya simpelkan lagi karena teksnya sudah sesuai yang saya mau ya gitu. Pesan.link apa, misalnya mau daftar grafologi September 2020, nah gitu ya udah ya, nggak perlu pakai bit.ly lagi.
Itu. Nah, setelah itu langkah berikutnya jadi sudah tadi Anda milih target. Langkah keempat adalah anggaran dan metode pembayarannya. Ini mirip ya. Misalnya saya mau anggarannya saya mau 100.000 aja ya, 100.000. Kemudian pakai akun pembayarnya, pakai kartu Mastercard saya misalnya. Nah, kalau sudah, nah ini ya iklan Anda akan dijalankan secara terus-menerus. Maksudnya terus-menerus nih, karena saya tidak men-setting iklannya akan berakhir kapan. Ya, jadi sehari 100.000 gitu. Tapi kalau mau disetting 100.000 untuk berapa hari itu pun bisa ya di sini. Kemudian iklan yang Anda akan menyangkut pemirsa ini ya, Mastercard-nya akan dikenakan biaya 100.000 dimulai tanggal 7 Februari ya, dan bisa membatalkannya kapan saja. Kalau sudah oke, silahkan klik promote ya gitu, atau klik create ad ya. Kita pencet klik. Nah, sudah iklan saya akhirnya akan muncul di mana-mana seperti yang saya target. Nanti ketika ada orang klik, karena tadi diarahkannya ke grafologiindonesia.com, maka ketika ngeklik iklannya akan ke halaman ini ya gitu. Nah, itu adalah contohnya. Kalau ke WhatsApp ya sudah, nanti ke WhatsApp.